Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alimah Fikriani atau bisa dipanggil Riani. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas agama dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan kepada kita selaku umatnya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab toharoh atau bersuci. Toharoh menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya sama dengan an-nadhaf, yang artinya bersih, kebersihan, dan suci. Sedangkan menurut istilah atau menurut syariat Islam, toharoh bisa diartikan sebagai suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang bisa melakukan ibadahnya seperti ibadah yang harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Bersuci dari hadas bisa dilakukan dengan berwudu, bertayamum, dan mandi. Sedangkan bersuci dari najis bisa dilakukan dengan membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan membersihkan tempatnya. Banyak dalil yang menganjurkan agar kita bersuci, yaitu di antaranya Quran surah Al-Muddatsir ayat 4-5 yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah dari perbuatan kotor atau dosa. Contoh dalil lainnya yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Adapun hadis yang menjelaskan tentang bersuci, yaitu yang sering kita dengar itu an-nadzafatun minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Saat ingin bersuci, kita juga harus memerlukan alat-alat yang digunakan saat bersuci, yaitu ada dua jenis. Yang pertama itu dengan air, seperti air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata air, dan sebagainya. Yang kedua itu bukan air, bisa digunakan dengan kayu, batu, kertas, dan sebagainya. Dilihat dari segi hukumnya, jenis air ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada air mutlak. Apa sih air mutlak? Air mutlak adalah air yang masih asli, belum tercampuri dengan benda lain apapun dan tidak terkena najis. Contohnya seperti air laut dan air hujan. Yang kedua adalah air makruh. Air makruh adalah air yang dipanaskan ditarik matahari dengan wadah logam, besi, sehingga wadah itu berkarat. Jadi jika besi logam itu tidak berkarat, berarti air tersebut tidak termasuk ke dalam air makruh. Yang ketiga adalah air mustamal atau air yang tidak mensucikan. Di dalam air ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada air yang sudah tercampur dengan benda suci lainnya seperti kopi, teh, sehingga warna, bau dalam air tersebut itu sudah berubah. Terus yang kedua itu ada air yang
sedikit atau air yang kurang dari 2 kolah. Terus yang ketiga ada air buah-buahan, air pohon-pohonan. Yang keempat adalah air mutanajis atau air najis. Maksudnya adalah air yang semula suci dan kurang dari 2 kolah namun terkena najis, dan salah satu sifatnya berubah seperti warnanya, baunya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membersihkan najis. Jenis najis ada 3. Yang pertama itu ada najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua itu ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang ketiga itu ada najis muqalladah atau najis yang besar. Oke, sekarang saya jelaskan dulu. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Yang termasuk dalam kategori najis ini yaitu adalah air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih hanya minum ASI. Cara membersihkannya hanya dengan mempercikkan air mutlak atau air suci kepada najis tersebut. Dan yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Dalam najis ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama itu ada najis ainiyah atau najis yang masih kelihatan bentuknya, warnanya, rasanya, dan baunya. Cara membersihkannya atau cara mensucikannya dengan menghilangkan najis tersebut dengan air sampai hilang rasanya, warnanya, baunya. Yang kedua adalah najis hukmiyah atau najis yang diyakini masih ada rasanya, baunya, bentuknya, dan warnanya, seperti air kencing yang sudah kering. Cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air pada najis tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah najis muqalladah atau najis berat. Contohnya seperti anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan cara menghilangkan wujud najisnya dulu tersebut, kemudian dibasuh sampai 7 kali, dan salah satunya harus dengan tanah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.